recording sudah berjalan, kawan-kawan. Baik. Mohon perhatian, seminar hasil kuliah kerja nyata dari rumah berbasis pemberdayaan masyarakat KKNDR Sistema UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2021, kelompok 201 akan segera dimulai. Selamat datang kami haturkan kepada yang terhormat dosen pembimbing lapangan Bapak Zainal Mufti MAG, yang terhormat seluruh peserta KKNDR Sistema UIN Sunan Gunung Jati Bandung kelompok 201, serta hadirin yang hadir pada media telekonferensi Zoom pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ada dalam lindungannya. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Rabbi atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah sang revolusioner sejati yang menyelamatkan kita dari zaman kejahilan menuju zaman yang keislaman yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Minggu 26 September 2021 bertepatan dengan 18 Safar 1443 Hijriah, kita semua berkumpul dalam rangka seminar hasil KKNDR Sistema UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan tema Empowerment and Community Dedication by Increasing Development Self-Potential during the COVID-19 period. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya Aga Tauba Hidayat membacakan susunan acara pada kegiatan seminar hasil KKNDR hari ini sebagai berikut. Pertama ialah pembukaan, kemudian dilanjutkan oleh opening speech, presentasi, penutup, dan diakhiri oleh sesi foto bersama. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu opening speech yang akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan Bapak Zainal Mufti MAG. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala ummati ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya banggakan para peserta KKNDR kelompok 201 periode 2001-2002 yang sudah hadir di forum ini. Yang saya banggakan tim IT host yang sudah membuat room meeting untuk acara kita pagi ini. Kemudian spesial ya untuk Ketua KKP Saudara Agi yang alhamdulillah berhasil membimbing kelompok kita menuju pelaksanaan KKN dari awal sampai akhir. Saya ingin memberikan sambutan sedikit terkait keinginan dari lembaga kita UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini mahasiswa dituntut untuk menguasai berbagai disiplin ilmu ya, terutama untuk teori-teori sesuai dengan keilmuan di jurusan masing-masing. Kemudian mahasiswa dituntut untuk bisa menuliskan di karya tulis ilmiah, baik itu di proceeding, di jurnal, kemudian dipublikasikan ya di tingkat yang lebih luas, bisa tingkat nasional, terlebih-lebih tingkat internasional. Kemudian harapan yang ketiga, mahasiswa mempunyai talenta, kemampuan dalam beradaptasi dengan perangkat pembelajaran di era postmodern ya, dengan cara menguasai pembelajaran sistem online. Kemudian yang terakhir, mahasiswa juga dituntut untuk bisa menjadi narasumber, menjadi juru bicara, menyampaikan gagasan-gagasan tertulis, disampaikan dalam bahasa lisan ke publik. Nah, oleh karena itu, seluruh rangkaian ini betul-betul diperhatikan oleh Pak Rektor, dari mulai teori, praktek, penulisan,
publikasi, dan bahkan sampai kepada penerbitan proceeding, penerbitan jurnal, bahkan sampai untuk mempatenkan kekayaan mempatenkan hak cipta ya, hak kekayaan intelektual itu dipatenkan oleh mahasiswa. Sehingga pada saat mahasiswa keluar, dia sudah mempunyai karya tulis yang sudah dipatenkan oleh Haki. Demikian tuntutan kepada mahasiswa UIN memang hari ini luar biasa, tetapi harapannya adalah bisa mengangkat nama besar lembaga kita, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga mengangkat daya tawar ya, daya saing atau SDM yang diluluskan oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oleh karena itu, kita harus tetap bersemangat, tetap optimis, mengukir kesuksesan masa depan kita dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah diatur oleh lembaga kita, terutama yang digagas oleh para pimpinan rektorat ya, mulai rektor sampai dengan pembantu rektor. Demikian. Terima kasih untuk semuanya. Silakan dilanjutkan ke sesi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainal Mufti MAG atas opening speech yang disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita memasuki acara inti dari seminar hasil KKN dari Sistemas UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2021, yaitu presentasi artikel jurnal yang akan disampaikan oleh para presenter. Perlu untuk disampaikan, kelompok 201 menghasilkan 7 buah artikel jurnal dengan sebagian besar berfokus pada bidang pendidikan. Perlu untuk diperhatikan, share screen yang akan dilakukan pada presentasi kali ini dilakukan oleh presenter masing-masing secara mandiri. Kemudian presenter diberikan waktu maksimal 10 menit untuk melakukan presentasi. Lalu waktu dimulai setelah presenter mengucapkan kata pertama, dan pengingat waktu akan disampaikan melalui room chat. Hadirin yang berbahagia, mari kita memasuki pada presentasi yang pertama dengan judul Pendampingan Kiat-Kiat Belajar Menyenangkan dari Rumah bagi Anak Usia Sekolah Dasar di Desa Pasanggerahan. Kepadanya disilakan. Baik, sebelumnya apa suara saya terdengar dengan jelas? Baik, ya, sangat jelas. Ya, silakan bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya Siti Cindy Hakiki dan Wilani akan menjelaskan program yang pertama, yaitu mengenai pendampingan kiat-kiat belajar menyenangkan di rumah bagi anak usia sekolah dasar di Desa Pasanggerahan. Di sini untuk bagian pendahuluan sendiri kita lihat. Nah, kita langsung masuk saja ke bagian pendahuluan. Yang pertama, yaitu pendahuluan. Nah, kami telah membuat sebuah jalur masalah, kita sebut saja sebagai jalur masalah supaya lebih mudah dipahami. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di akhir tahun 2019 itu muncul wabah yang sangat membuat terhambat gerak masyarakat gitu. Dari terhambatnya gerak masyarakat, akhirnya gerak pendidikan pun jadi terhambat. Nah, dari sana pemerintah melakukan upaya di mana muncul sebuah edaran peralihan pembelajaran yang tadinya tatap muka pindah ke online. Nah, setelah kita melaksanakan cukup lama ya pembelajaran online ini, muncul juga masalah gitu karena namanya manusia ya kan, ada rasa jenuh dan lain hal sebagainya. Nah, di Desa Pasanggerahan sendiri, tempat kami melaksanakan KKN, di sini muncul beberapa masalah, di antaranya kendala dari jaringan, kendala dari sisi orang tua yang kurang bisa memfasilitasi anak belajar di rumah, kendala dari sekolah sendiri yang metode dan juga medianya itu terlalu berulang gitu, sehingga anak sedikit mungkin jenuh gitu. Nah, selanjutnya kendala yang paling sangat berpengaruh yaitu motivasi belajar anak yang turun. Nah, dari kendala-kendala ini, dari masalah ini, akhirnya kita membentuk sebuah program yang kita namakan pendampingan kiat-kiat belajar menyenangkan bagi anak di rumah gitu,
yang pendampingan ini tuh kita lakukan dalam sebuah aktivitas yang kita sebut sebagai fun homework. Mungkin segitu untuk pendahuluan. Dilanjutkan saja sampai selesai pengambilan data dan kesimpulan. Kita masuk ke metodologi pengabdian. Kami menggunakan 4 tahap. Yang pertama itu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ada 2, yaitu dari observasi dan wawancara yang menghasilkan 4 masalah yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama, akses jaringan yang kurang mendukung, orang tua yang kurang bisa menjadi fasilitator anak dalam belajar, kesulitan tenaga pendidik untuk menyediakan metode dan media pembelajaran yang tepat karena berubahnya mode pembelajaran. Lalu yang terakhir itu rendahnya motivasi anak untuk belajar di rumah. Lalu kami merancang prosedur kerja dengan tahapan sebagai berikut: meminta izin pada pemilik majelis terlebih dahulu untuk mengadakan kegiatan di tempat beliau. Yang kedua itu menyiapkan strategi dan kiat-kiat belajar yang akan diberikan saat pendampingan nanti. Lalu menginformasikan tentang kegiatan fun homework pada siswa tingkat SD. Lokasinya di SD Pasanggerahan 3. Lalu melaksanakan kegiatan dan melakukan evaluasi. Lalu pelaksanaan pendampingan sendiri, tahapannya meminta siswa membawa tugas sekolah ke lokasi kegiatan, membuat siswa berkelompok dengan teman sekelasnya, lalu mendampingi pengerjaan tugas sekolah siswa, memberikan kiat-kiat belajar menyenangkan, dan membimbing siswa untuk menerapkan kiat-kiat tersebut. Lalu adapun tahap evaluasi, mekanismenya ketika pendampingan belajar dilakukan, maka akan dilihat bagaimana perubahan motivasi belajar siswa dari persiapan mereka sebelum belajar, frekuensi kehadiran dalam mengikuti pendampingan belajar, dan respon mereka saat mengikuti kegiatan tersebut. Dilanjut ke pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini kami beri nama Fun Homework, yang mengambil lokasi di Majelis Al-Ikhlas Cijenuk, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Pasomalang, Kabupaten Subang. Waktu pelaksanaannya dari hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan Kamis tanggal 26 Agustus 2021. Kegiatan ini biasa kami laksanakan dari pukul 13.00 sampai dengan 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah mendapatkan respon yang baik, kurang lebih 30 siswa tingkat SD ikut serta dalam kegiatan ini. Program ini bertujuan untuk mengisi waktu luang dari para peserta didik agar tidak dipakai untuk selalu bermain gitu ya, tapi bisa diisi dengan belajar. Di sini kami mempersilahkan untuk siswa berbagi kesulitan yang mereka alami saat belajar, terutama saat mengerjakan tugas sekolah yang akan diselesaikan bersama-sama. Dari kegiatan tersebut, kami berhasil menyimpulkan 10 kiat belajar untuk diberikan kepada siswa, yaitu pertama membuat jadwal belajar yang teratur, belajar di suasana yang nyaman, menyiapkan aktivitas ringan, menjauhkan diri dari gangguan, belajar bersama teman, belajar sesuai dengan tipe belajar, siapkan koneksi internet yang bagus, menyiapkan alat belajar dengan lengkap, menyiapkan cemilan, dan harus di cahaya yang memiliki ruangan yang memiliki cahaya yang baik. Seperti itu. Nah, sosialisasi ini kami lakukan di akhir kegiatan bersamaan dengan penutupan. Kami juga membagikan selebaran poster dan cindera mata berupa alat tulis untuk mendukung semangat belajar siswa di rumah. Baik teman-teman, setelah kita melaksanakan pendampingan 5 kali pendampingan dan 1 kali sosialisasi di akhir, kita bisa menyimpulkan bahwa anak-anak di Desa Pasanggerahan itu memiliki variasi gaya belajar gitu ya, khususnya di RW 09. Nah, dari anak kelas 1 sampai kelas 2, mereka itu didominasi oleh gaya belajar kinestetik. Kelas 3 dan kelas 4, mereka lebih ke visual, sedangkan kelas 5 dan kelas 6 itu visual dan auditori. Nah, dari variasi gaya belajar ini, akhirnya kita membentuk atau menyusun kiat-kiat
atau tips belajar menyenangkan di rumah gitu. Supaya apa? Supaya anak-anak sendiri, terutama anak sekolah dasar kan ya, mereka itu bisa memahami, bukan memahami, lebih ke mereka menemukan gitu, poin mana yang cocok untuk mereka terapkan saat mereka akan mengerjakan tugas sekolahnya di rumah gitu. Nah, seperti di sosialisasi terakhir yang kami lakukan itu, kita menjelaskan 10 poin ini secara rinci, namun menggunakan bahasa anak-anak gitu. Jadi menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak supaya mereka bisa menemukan poin mana yang bisa mereka terapkan. Nah, posternya sendiri diharapkan bisa bermanfaat untuk anak-anak, untuk belajar mereka, untuk ditempelkan di dinding kamarnya. Dan selain itu, tentu dukungan dari orang tua sebagai fasilitator anak itu akan lebih memicu hasil yang lebih baik. Nah, setelahnya, di sini kami membentuk saran terutama buat orang tua dan kita yang memiliki anak-anak atau adik di rumah. Nah, supaya kita bisa apa? Bisa membuat jadwal harian yang teratur untuk anak gitu, menyiapkan tempat yang nyaman untuk anak, menyiapkan aktivitas ringan saat anak belajar di rumah. Jangan biarkan anak terganggu oleh hal-hal pribadi atau masalah pribadi di rumah sehingga rasa ingin belajar mereka turun gitu. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan gaya belajar mereka dan menyesuaikan cara kita membimbing mereka di rumah. Selanjutnya kita juga harus bisa menyiapkan fasilitas belajar yang baik, misal seperti pencahayaan atau alat-alat tulis yang lengkap di rumah. Mungkin selesai sudah materi pendampingan program yang kami jelaskan, kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada presenter pertama. Kita berlanjut langsung pada presenter yang kedua, yaitu Felix Wijaya. Mohon maaf. Presenter kedua adalah Meli Elmardia Ramdhani dengan judul Penyuluhan Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga sebagai Upaya Peningkatan Perilaku Baik di Desa Sukajaya. Baik, silakan kepada Teh Meli. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya terima kasih kepada saudara moderator Kang Agi Taubah selaku Ketua Kelompok 201 juga. Izin kepada Bapak Zainal Mufti selaku dosen pembimbing lapangan untuk memaparkan hasil KKM saya. Silakan dilanjutkan. Gimana sih? Ini gimana? Maaf. Ini ya. gimana? Sambil berjalan, sambil merubah screen sharing, sambil menyampaikan gagasan. Jadi tidak harus menunggu. Oke, silakan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya kebetulan mengambil KKN secara Cisdamas, secara individu atau mandiri dengan tema keagamaan dan berjudul Penyuluhan Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga sebagai Upaya Peningkatan Perilaku Baik Anak di Desa Sukajaya. Sebagai pendahuluannya, yaitu ini gimana kalau keluarga merupakan tahap pertama pembentukan pola perilaku anak dalam lingkungan keluarga. Bentar, Pak. Kecilin aja. Bentar, Pak. Ya, nggak apa-apa. Relax saja ya. Relax saja, santai saja, konsentrasi, dan tenang ya. Kesalahan-kesalahan teknis nggak masalah. Tenang saja, relax saja. Agak geser. Pendahuluan yaitu keluarga merupakan tahap pertama pembentukan pola perilaku anak. Dalam lingkungan keluarga, anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi cara berpikir, bersikap, serta berperilakunya.
Pembentukan akhlak yang baik mempunyai peran yang sangat besar bagi bekal kehidupan nantinya. Jika akhlak anak diajarkan sejak awal dan tertanam dengan baik, maka masa depan anak tersebut akan baik pula. Dengan kebiasaan, bimbingan, dan pengawasan orang tua dalam menanamkan sikap beragama dalam diri anak, maka akan menimbulkan sikap kedisiplinan beragama yang berhubungan dengan Tuhan, manusia, serta lingkungannya. Lalu di sini saya memiliki metodologi pengabdian. Yang pertama, refleksi sosial. Yang kedua, pemetaan sosial dan pembentukan organisasi masyarakat. Yang ketiga, perencanaan partisipasi dan sinergi program. Lalu yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu refleksi sosial, yaitu tahapan refleksi sosial ini dilaksanakan di minggu pertama dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi, baik itu dengan instansi pemerintahan maupun masyarakat. Yaitu di dalamnya tahapan refleksi sosial ini dilaksanakan di minggu pertama dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi baik itu dengan instansi pemerintahan maupun masyarakat. Masih pada minggu tersebut saya melakukan pembukaan yang disertai dengan sosialisasi awal untuk meyakinkan apakah masyarakat menerima kehadiran KKN Sisdamas atau tidak. Karena sebelumnya telah menjalin silaturahmi dengan berbagai elemen yang akan terlibat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RW, RT, dan ikatan pemuda kebetulan di Kampung Pasir Awi. Lalu yang kedua ada pemetaan sosial dan pembentukan organisasi masyarakat, yaitu di tahap pengorganisasian masyarakat dengan mencari dan memilih organisasi yang sehat untuk dijadikan motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Yaitu berdasarkan masalah yang ditemukan pada siklus pertama didapati solusi atau pemecahan masalah, yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan dengan judul Pendidikan Agama dalam Keluarga. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengadakan rapat koordinasi dengan aparatur desa Sukajaya untuk menentukan tanggal, waktu, serta tempat pelaksanaan. Dari rapat tersebut disepakati penyuluhan akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di aula kantor Desa Sukajaya. Lalu yang ketiga ada perencanaan partisipasi dan sinergi program, yaitu tahap pengelolaan data hasil sosial reflection berupa proses tabulasi dan penyusunan menjadi bahas program kegiatan masyarakat dan penetapan prioritas sesuai kesepakatan dengan masyarakat. Nah, ini pelaksanaan kegiatannya yaitu penyuluhan keluarga. Pengertiannya yaitu keluarga merupakan salah satu peranata yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui peranata keluarga, maka seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sah untuk berhubungan seksual, prokreasi, dan pengasuhan anak, mengorganisasi kerja dalam rumah tangga, dan pengalihan hak milik serta bentuk-bentuk pewarisan lainnya. Nah, ini dampak positif di penyuluhan, yaitu kegiatan penyuluhan ini memiliki beberapa dampak positif bagi orang tua. Di antaranya, yang pertama, orang tua dapat menyempatkan waktu untuk mendidik anak ketika di rumah melalui metode pembinaan akhlak. Yang kedua, yaitu timbulnya kesadaran bagi orang tua akan penting mendidik anak di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, yaitu orang tua mempunyai banyak cara dalam mendidik anaknya agar kelak di masa depan menjadi anak yang bakti kepada orang tuanya. Kembali lagi ke yang terakhir, yaitu monitoring dan evaluasi. Di tahap ini semakin nampak bagaimana partisipasi dan antusias masyarakat terhadap serangkaian kegiatan yang diselenggarakan mahasiswa. Nilai-nilai luhur kemanusiaan dalam bentuk sikap gotong royong, jujur, peduli, dan tanggung jawab, dan lain sebagainya diimplementasikan bersama pada tahap ini. Bersamaan dengan hal itu, kegiatan mahasiswa di Desa Sukajaya sudah akan berakhir. Mengukur hasil dari serangkaian program yang telah kami selenggarakan dari awal hingga akhir, kami melaksanakan beraneka perlombaan yang melibatkan hampir seluruh kalangan masyarakat. Pada kesimpulan ini, kami menggaungkan perlombaan sebagai ajakan evaluasi pengetahuan masyarakat, terutama mengenai hal-hal yang kami sampaikan pada saat penyuluhan dan pada kesempatan-kesempatan lain. Lalu ada di dalam surat Al-Luqman ayat 12-19
ada beberapa poin penting, yaitu nasihat pertama, perkokoh akidah dan jauhi syirik. Yang kedua, berbakti pada orang tua. Ketiga, pengawasan melekat atau mukarobah, merasa diawasi Allah dan meyakini setiap dosa dan kejelekan akan dibalas oleh Allah. Yang keempat, nasihat keempat yaitu beribadah dan mendirikan sholat juga untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang kelima, sabar atas gangguan atau musibah. Dan yang terakhir yaitu menghormati manusia dan bersikap tawadu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, luar biasa ya Meli, penyampaian materinya sangat efektif, sangat bagus. Mulai dari perencanaan, proses, bahkan sampai dengan evaluasi ya. Kemudian poin-poin penting yang ingin dikembangkannya juga jelas di closing statement terakhir. Silakan Saudara Moderator. Baik, berlanjut pada artikel yang selanjutnya oleh Kang Pelik Wijaya dengan judul Pendampingan Peningkatan Efisiensi Pembelajaran Daring serta Penanaman Nilai Moral dan Keagamaan pada Siswa Desa Muara. Padanya disilakan. Tidak ada suara. Halo Kang Pelik. Nggak ada, Kang. Ya, mungkin harus disetting ulang ya Kang Pelik, bisa keluar dulu dari Zoom, nanti masuk lagi. Ada kesalahan di teknis pada saat masuk Zoom ya. Ada setelan-setelan yang tidak dihidupkan, yang tidak dipilih. Bisa keluar dulu, Kang Pelik, keluar dulu dari Zoom, kemudian nanti masuk lagi. Sambil menunggu Kang Pelik di teknis ya, para presenter yang lain silakan dicek suaranya sekarang. Semuanya sudah bisa masuk suaranya? Ini teknis ya. Silakan boleh dicoba para presenter. Kang Dipanggil Galih. sama Agi, dipanggil Kang sama Agi. Galih Sugi. Galih Sugi, bisa dicek suaranya. Halo. Teh Lutik. Gak ada ya, Galih. Teh Lutika. Teh Lutika boleh dicoba mic-nya. Apakah bisa? Kang Marwan. Silakan. Terdengar Kang Agi. Oh, bisa ya. Kemudian Teh Widya. Boleh dicoba? Ada. Tadi Kang Galih. Kang Galih, kemudian Teh Lutika. Belum ya? Belum bisa. Halo. Karena ada beberapa kendala teknis, jadi presentasi urutannya disesuaikan dengan kesiapan teknis. Jadi silakan siapa yang siap bisa langsung presentasi ya. Misalkan nomor 3 Kang Pelik nggak siap, berarti nomor 4 masuk dulu. Nanti Kang Pelik kelima ya. Baik. Bisa diganti dengan presenter yang lain dengan artikel yang lain. Karena waktu berjalan. Karena masih menunggu Kang Pelik. Selanjutnya ada Galih Sugi Haryanto, sudah siap? Ya, baik, sudah siap. Baik,
Oke, Mungkin saya silakan Kang Garis. dulu ya. Apa sudah muncul share screen-nya? Ya, masih proses. Nah, sudah muncul. Sudah. Muncul. Oke, baik. Nah, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing Lapangan, Bapak Jainal Mukti MAG, terima kasih atas kehadirannya, dan teman-teman KKN 201 yang saya banggakan tentunya. Jadi saya di sini adalah perwakilan dari kelompok KKN 201 yang akan membahas program sosialisasi akad kerjasama syariah dalam bidang usaha pertanian pada masyarakat Desa Pasanggerahan, Somalang, Subang. Jadi program ini adalah program kedua dari kelompok KKN 201 ya, yang dipertanggungjawabkan oleh 5 anggota, yaitu Nopi Miftahul Salama, Aulia Dianawa, saya sendiri, Gelisi Haryanto, lalu ada Sandi Wahyu Nugraha, dan Fikri Muhammad Zakaria. Sebelumnya, mungkin saya akan membacakan terlebih dahulu apa yang akan saya bahas ya, yaitu pertama latar belakang atau refleksi sosial dan kondisi masyarakat Desa Pasanggerahan itu sendiri, lalu metodologi pemberdayaan dari program yang kita laksanakan ini, kemudian hasil dan implikasi pemberdayaannya, lalu hambatan yang kita temukan pada saat pelaksanaan program, dan yang terakhir rekomendasi atau kesimpulannya ya. Baik, saya mungkin langsung masuk saja kepada pembahasan. Pertama itu latar belakang atau refleksi sosial. Nah, jadi refleksi sosial yang kami lakukan itu mungkin sama ya seperti yang teman-teman lakukan, maksudnya teman-teman yang ber-KKN di luar kelompok atau yang ber-KKN secara mandiri. Jadi di minggu pertama dan minggu kedua itu kami mencari data, observasi atau wawancara pada pihak-pihak yang memang mengetahui seperti apa kondisi Desa Pasanggerahan ini, tepatnya itu di Dusun 2 di tempat kami ber-KKN. Nah, jadi kami mendatangi RT, RW, Kadus, BUMDes, BPD, dan lain-lainnya untuk mencari informasi, dan dari situ kita mendapatkan data bahwasanya mayoritas warga di Dusun 2 Pasanggerahan ini adalah seorang petani ya, bekerja sebagai petani, dan data ini diperkuat dengan kondisi geografis wilayah Pasanggerahan di Dusun 2 ini sebagian besar yaitu pesawahan. Jadi Dusun 2 ini letaknya tepat berada di bawah kaki bukit dekat dengan hutan. Nah, di situ kami dapatkan data bahwa pertama warganya berprofesi sebagai petani, bekerja sebagai petani, dan data itu didukung dengan wilayah Pasanggerahan sebagian besar adalah pesawahan. Nah, di Dusun 2 ini juga dari refleksi sosial kami juga mendapatkan data bahwa jadi di Dusun 2 ini masyarakatnya memang seorang muslim yang taat ya. Jadi kenapa kami membuat atau merancang sebuah program sosialisasi akad syariah. Nah, kami berpatokan pada data itu. Warganya juga muslim yang taat, dan ketika kami bertanya pada ustadz atau ajengan-ajengan di Dusun 2, jadi sangat jarang minimnya pembahasan mengenai akad kerjasama syariah ini. Jadi disitulah kami munculnya atau membuatnya sebuah program yang bernama sosialisasi akad kerjasama syariah dalam bidang usaha pertanian pada masyarakat Desa Pasanggerahan. Baik, selanjutnya itu metode pemberdayaannya. Jadi pada metodologi pemberdayaan, pelaksanaan pengabdian ini melalui sosialisasi kepada masyarakat Dusun 2 di Cijenuk ya, di Dusun 2 itu. Metode yang digunakan yaitu PAR atau Participatory Action Research, atau pendekatan PKM dengan Participatory Action Research merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan praktis masyarakat ya, yang dimana sosialisasi ini kita menitik beratkan kepada para petani Cijenuk.
melalui pemaparan atau materi dan diskusi para ibu-ibu dalam pengajian rutin. Jadi pelaksanaan ini kami laksanakan di Masjid Jami Al-Ikhlas Cijenuk di Dusun 2 dengan metode PAR ya. Pada kami itu memanfaatkan seperti rutinan ibu-ibu pengajian. Nah, di situ apa sih tujuannya untuk memberikan mereka apa ya, seperti mengenalkan akad syariah ini dan memanfaatkan kegiatan ibu-ibu pengajian seperti itu. Ada selain dengan metode PAR ini, kami juga mengadakan seperti lebih lanjutnya itu berdiskusi seperti tanya jawab mengenai materi tersebut dan sebagainya agar tidak tercipta tidak adanya ketersinggungan ya, karena kami ini adalah seorang pendatang ya, dan kami juga membuat program ini secara hati-hati karena tidak mau adanya ketersinggungan dari kami kepada masyarakat di Dusun 2 ini gitu. Lalu hasil dan implikasinya. Hasil dari sosialisasi akad kerjasama syariah ini dalam bidang usaha pertanian, alhamdulillah disambut baik oleh warga Cijenuk, tepatnya di Masjid Jami Al-Ikhlas Cijenuk. Dari hasil evaluasi pada sosialisasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menyampaikan materi dengan baik dan menarik mengenai kerjasama akad syariah kepada para jemaah pengajian, dan para jemaah pun sangat antusias dan mudah paham akan materi yang diberikan. Selain memberikan materi, kerjasama akad syariah juga kami juga membuat poster yang berisikan materi kerjasama akad syariah sebagai media bacaan bagi para jemaah yang mengikuti sosialisasi. Jadi ini poster yang kami buat ya, mengenai perjanjian, mengenai akad musyawarah dan akad mujaroah. Seperti itu. Sosialisasi ini juga menitik beratkan agar warga dapat memahami dan mengenal. Jadi sepertinya ya, warga di Dusun 2 ini sudah mengenal atau sudah pernah melaksanakan akad ini, tapi kami lebih ke memberitahunya gitu. Sebenarnya ada juga loh di Islam juga sudah mengatur mengenai akad perjanjian ini, akad perjanjian syariah ini, tapi mungkin warga ada yang belum tahu gitu. Jadi analoginya seperti seorang anak kecil yang belum sekolah tapi dia sudah bisa berhitung ketika dia masuk ke sekolah, jadi dia tahu jadi berhitung itu tidak hanya 1, 2, 3 loh, jadi berhitung juga ada 1 tambah 1, 1 kali 1, nah seperti itu. Analoginya mungkin seperti itu. Jadi kami menyusun program ini lebih ke mengenalkan kepada warga-warga di Dusun 2, tepatnya kepada para petani agar mungkin kedepannya bisa melakukan kegiatan pertaniannya secara berpatokan kepada Islam gitu, secara Islami seperti itu. Baik, selanjutnya ada hambatan. Mungkin hambatan yang kami temukan yaitu pertama waktu sosialisasi yang kami lakukan itu kurang tepat. Jadi sosialisasi akad ini dilaksanakan pada sore hari, sehingga terdapat beberapa warga yang kurang fokus terhadap materi yang kami sampaikan, mungkin karena merasa kantuk, karena kelelahan sudah bekerja di sawah atau dan lain-lain ya. Yang kedua, kurangnya alat yang memadai. Jadi ketika kami bersosialisasi, di tempat tersebut tidak ada mic, sehingga menciptakan suasana yang kurang kondusif ya. Bisa dibayangkan mungkin di sebuah ruangan gitu, tidak memakai mic dan mungkin terdapat bising ya, sedikit bising gitu. Jadi tidak kondusif karena suara atau penjelasan yang tidak terdengar jelas, dan mungkin hambatan yang kami temukan lagi juga tidak adanya infokus yang bisa digunakan untuk untuk lebih media yang lebih sebagai media yang pendukung gitu. Jadi hanya membagikan poster sebagai bahan bacaan dan kami menggunakan laptop untuk media pemaparannya seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, jadi sosialisasi akad syariah ini tepat dilakukan di Desa Pesanggerahan, karena kan masyarakatnya yang belum terlalu tahu tentang akad syariah tersebut. Lalu setelah dilaksanakan sosialisasi akad syariah ini, kami harapkan masyarakat jadi lebih mengetahui di dalam pertanian itu terdapat akad syariah, dan mungkin
kedepannya ketika kami sudah mengenalkan apa itu agro syariah dalam bidang usaha pertanian, jadi masyarakat jadi aktif bertanya kepada ustadz-ustadz atau ajangan di sana. Jadi Pak, mungkin misalnya Pak ingin tahu kelanjutan atau ingin ada pembahasan kelanjutan dari sosialisasi yang pernah kami bawakan seperti itu. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga teman-teman semua tidak puas karena saya bukan alat pemuas ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi kepada Bapak Moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Stopnya kumaha. Baik, mungkin balik lagi dulu ke Kang Felix, apa sudah siap? Belum ya, sepertinya belum masuk kembali. Berlanjut ke Teh Lutika. Teh Lutika sudah siap? Teh Lutika Salistarpak. Dengan judul artikel program forum belajar anak-anak di masa pandemi COVID-19. Silakan. Ya, sebelum masuk, silakan dijapri Kang Pelik oleh teknisi ya. Teknisi mohon menjapri Kang Pelik. Silakan lanjutkan presenter keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutika Salisa Fakih akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat yang berjudul Program Forum Belajar Anak-anak di Masa Pandemi COVID-19. Selanjutnya. Yang pertama, pendahuluan. Untuk identifikasi masalahnya, yaitu kurangnya minat dan motivasi belajar siswa, banyak anak sekolah dasar yang tertinggal dalam hal membaca dan berhitung, anak banyak bermain daripada belajar, dan kesulitan orang tua dalam membimbing anaknya belajar dan harus membagi waktu bekerja untuk anaknya. Kemudian tujuan pengabdiannya dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar anak, dapat membantu orang tua dalam membimbing anaknya, dapat mengurangi waktu bermain anak untuk belajar, dan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya. Kemudian kalayak sasarannya untuk anak usia sekolah dasar dan anak-anak prasekolah. Tempat pengabdiannya di RT 15 RW 08 Dusun Rawasari, Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Selanjutnya. Yang kedua, metodologi pemberdayaan melalui 3 tahap, ditambah tahap evaluasi program. Tahap pertama yaitu social reflection, mengadaptasi diri dan mengidentifikasi masyarakat terkait masalah, potensi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Tahap kedua, participation planning, perencanaan dan penyusunan program kegiatan masyarakat sesuai pendapat prioritas sehingga diputuskan untuk mengadakan program forum belajar anak-anak di masa pandemi COVID-19. Adapun kegiatan di dalamnya yaitu meliputi kegiatan bimbingan belajar atau home visit, bimbingan calistung, bimbingan mengaji, bimbingan memahami isi bacaan, edukasi melalui game, penyuluhan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah, penyuluhan PHBS sebagai salah satu upaya mencegah penularan COVID-19 pada anak-anak, serta prakarya dari botol bekas dan kertas origami. Selanjutnya. Tahap ketiga, action, yaitu program mulai berjalan. Kemudian tahap evaluasi program melalui 2 metode, yaitu metode melalui observasi dan melalui wawancara. Melalui observasi yaitu mengamati peserta sebelum dan sesudah terlaksananya suatu kegiatan terkait perubahannya. Melalui wawancara yaitu menanyakan kepada peserta atau anak-anak dan orang tua terkait kesan dan pesan beserta dampaknya setelah mengikuti program ini. Selanjutnya. Yang ketiga, pelaksanaan pengabdian. Dari pukul 9 sampai pukul 12 itu melakukan 2 kegiatan secara bergantian, namun kegiatan yang secara terus-menerus dilakukan yaitu kegiatan bimbingan belajar siswa SD dalam mengerjakan tugas dari guru. Jadi setelah itu kegiatannya bervariasi seperti halnya hari ini pukul 9 sampai pukul 12 itu kegiatannya
bimbingan belajar dan penyuluhan. Di hari berikutnya bimbingan belajar dan bermain game, edukasi, dan seterusnya. Selanjutnya. Kemudian kegiatan bimbingan mengaji, bimbingan calistung atau membaca, menulis, dan berhitung itu dilaksanakan sore hari pada pukul 16 sampai pukul 17.30. Kegiatan ini dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kegiatan-kegiatan di atas dilakukan di Madrasah Diniyah Hidayatul Muqtadiin. Nah, melibatkan beberapa masyarakat, yakni orang tua beserta anak-anaknya dan kepala Madrasah Diniyah Hidayatul Muqtadiin yang telah mengizinkan untuk menggunakan tempatnya. Selanjutnya. Nah, berikut ini dokumentasi kegiatan program Forum Belajar di masa pandemi COVID-19 yang telah dilaksanakan di RT 15 RW 08 Dusun Rawasari. Bisa dilihat ya, teman-teman. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Program Forum Belajar adalah wadah atau tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas, sehingga adanya perubahan perilaku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap berkat pengalaman, bimbingan, pendampingan, maupun latihan-latihan. Dari hasil pengamatan, anak-anak terlihat sangat antusias dan senang dalam mengikuti program Forum Belajar ini. Kemudian ada perubahan-perubahan pada diri anak, pada ranah pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Selanjutnya. Dari hasil wawancara kepada anak, mereka senang belajar bersama-sama. Selain itu, mereka menambahkan bahwa mereka ingin forum belajar ini terus berjalan. Dari hasil wawancara kepada orang tua merasa terbantu dapat meringankan bebannya, adanya peningkatan baik dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Para orang tua berharap agar program ini bisa dilaksanakan lagi. Selanjutnya. Kemudian terlihat dari anak-anaknya yang semangat belajarnya itu bertambah dan dapat mengurangi waktu bermainnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program Forum Belajar di masa pandemi COVID-19 ini berjalan dengan efektif dan memberikan pengaruh yang positif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin balik lagi ke Kang Felix yang tadi terlewat. Apakah sudah siap? Assalamualaikum. Apakah ada suaranya? Baik. Baik, tadi mohon maaf ada gangguan teknis. PowerPoint-nya boleh di-share-kan? Mohon maaf sebelumnya saya membuat PowerPoint tidak terlalu bagus dikarenakan ada kendala, yaitu kakek saya sedang sakit dan saya harus menungguinya di rumah sakit dan saya fokusnya tidak hanya tugas, jadi mohon maaf gitu yang sebesar-besarnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Mufti untuk saya mempresentasikan hasil KKN saya, Pak. Judulnya pendampingan peningkatan efisiensi pembelajaran daring serta penanaman nilai moral dan keagamaan pada siswa Desa Muara. Boleh selanjutnya? Yaitu pendahuluan identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya kemahiran siswa-siswi madrasah dalam menulis huruf hijaiyah. Jadi saya menemukan di salah satu madrasah yaitu Kuliyatus Sibyan yang siswa-siswinya itu belum mengenal huruf hijaiyah. Pada saat saya tes satu persatu, ini huruf hijaiyah apa, dia nggak tahu jawabnya. Itu. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenal huruf-huruf hijaiyah. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang sedekah. Jadi anak-anak madrasah di Desa Muara itu dia lebih suka menghabiskan uangnya untuk
kepentingan sendiri, yaitu untuk kepentingan game online. Yang keempat, siswa madrasah lebih senang bermain game online. Tujuan pengabdian dapat meningkatkan kemahiran siswa-siswi madrasah dalam menulis huruf hijaiyah. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman siswa-siswi madrasah mengenal huruf hijaiyah. Yang ketiga, dapat meningkatkan minat dalam bersedekah. Yang keempat, dapat mengurangi game online dan fokus untuk berlatih BTQ. Yang selanjutnya, halayak sasaran siswa-siswi Madrasah Kuliatus Sibyan, anak-anak sekolah SD, lokasi Madrasah Kuliatus Sibyan di Desa Muara. Metodologi pemberdayaan, refleksi sosial, mengidentifikasi keluhan masyarakat, keinginan masyarakat, dan asa masyarakat. Jadi saya menemukan ada keluhan masyarakat tentang anaknya, yaitu yang kecanduan menghabiskan uang untuk bermain game online sehari-harinya. Dan keinginan masyarakat untuk anaknya tersebut tidak terlalu menghabiskan uang untuk yang tidak penting. Lalu selanjutnya, rencana partisipasi, penyusunan rencana dan program sesuai dengan masukan masyarakat. Lalu selanjutnya aksi, saya memulai suatu program kerja, yaitu program kerja saya dengan mengajar di Madrasah Kuliatus Sibyan dan mulai mengedukasi siswa-siswi Madrasah Kuliatus Sibyan dari mulai memahami huruf-huruf hijaiyah, membaca huruf hijaiyah, dan perkenalan tajwid. Dan selanjutnya tahap evaluasi, survei peserta dan mengamati dari mulai pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Selanjutnya wawancara kepada peserta dan pemilik madrasah. Kegiatan yang berlangsung, mengajar, mengaji, baca tulis dan pengenalan tajwid, serta mengamalkan pentingnya sedekah dan beramal. Pelaksanaan pengabdian dimulai pukul 10 sampai dengan selesai pukul 12 untuk anak SMP. Dan untuk anak SD dan madrasah dilaksanakan setelah sholat asar pukul 15.30 sampai dengan selesai pukul 17.00. Berikut ini dokumentasi kegiatan pada saat mengajar anak-anak madrasah. Boleh selanjutnya. Hasil dan pembahasan. Pendidikan agama merupakan kegiatan atau pengetahuan dan pengalaman serta nilai atau norma-norma dan sikap dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama. Yang kedua, dari hasil peninjauan siswa-siswi madrasah, mereka mulai menyisihkan sebagian uangnya untuk infak dan mulai lancar dalam baca tulis Quran. Jadi yang saya dapat dari selama saya mengajar di situ, jadi saya mulai melihat anak-anak di madrasah tersebut mulai menyisihkan uangnya untuk berinfak. Jadi untuk berinfak di madrasah gitu. Yang ketiga, dari hasil wawancara kepada guru pengajar madrasah, mereka terbantu dengan metode-metode belajar mengajar yang saya terapkan. Mereka berharap di KKN selanjutnya program ini tetap ada. Jadi saya menerapkan metode pengajaran jadi seperti ini. Sistemnya saya berlomba-lomba. Jadi siapa yang menulis huruf hijaiyahnya bagus, baca tulis Qur'annya bagus, saya akan kasih hadiah untuk anak didik tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia pendidikan itu metode reward and punishment. Iya, selanjutnya Pak. Silakan moderator.
Baik, presenter selanjutnya adalah Kang Muhammad Marwan Maulana dengan judul kontribusi pembuatan silase untuk pakan dalam program penggemukan domba di Desa Ciporeat, Kecamatan Cilengkrang. Kepadanya disilakan. Suara saya terdengar, kawan-kawan? Terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing lapangan Bapak Zainal Mufti MAG, yang saya hormati kawan-kawan KKNDR 201, izinkan saya untuk memaparkan hasil seminar untuk artikel saya dengan berjudul kontribusi pembuatan silase untuk pakan dalam program penggemukan domba di Desa Ciporeat, Kecamatan Cilengkrang. Boleh next. Di pendahuluan ini, lokasi pengabdian saya sendiri dilakukan di Desa Ciporeat RW 06, khususnya di Dusun Palalangon dan Pasir Letik di Kecamatan Cilengkrang yang memiliki luas tanah kurang lebih 339,90 hektar, dan komoditas utama masyarakat di desa ini yaitu peternakan dan pertanian. Untuk sebagai komoditas utama yaitu peternakan sendiri, masyarakat di Desa Ciporeat itu melakukan suatu tindakan untuk program penggemukan domba, yang dimana domba hasil penggemukan mereka, hasil peternakan mereka didistribusikan di pasar induk maupun dari pesanan dari instansi atau pemerintah daerah. Nah, program penggemukan domba ini yaitu dilakukan dengan pemberian silase sebagai pakan alternatif dalam pembuatan pakan domba kali ini. Nah, di dalam silase sendiri ada nutrisi yang terbaik untuk pakan ternak, yaitu memiliki kadar protein yang tinggi. Boleh next. Oke. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai silase sendiri. Silase sendiri itu salah satu pakan hijauan ternak, yaitu dari rumput-rumputan yang diawetkan dan disimpan dalam kantong plastik yang kedap udara, yang dimana terjadi proses fermentasi di dalamnya gitu. Proses di silase ini melibatkan bakteri-bakteri seperti Lactobacillus, Lactiacidis, Streptococcus yang hidup secara anaerob ataupun yang hidup menggunakan kadar oksigen yang sedikit. Boleh next. Di dalam pelatihan dan pelaksanaan pembuatan silase sendiri, di sini dengan metode penyampaian atau praktek secara langsung dengan pembuatan SOC, suplemen organik cair, dan pembuatan silase. Tujuannya apa sih? Tujuan yaitu untuk memberikan keterampilan kepada para peternak mengenai teknik pembuatan pakan silase dari hijauan. Kemudian membangun percontohan teknologi silase hijauan pada anggota kelompok tani yang mengikuti pelatihan, dan kelompok tani ini diharapkan mampu proaktif dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan silase, program pelatihan pembuatan silase. Dan di prosedur atau pembuatan silase sendiri yaitu pembuatan SOC dengan air sebanyak 15 liter yang dihomogenkan, dicampur dengan kelapa, air cucian beras, ragi 2 sendok, kemudian tetes tebu, kemudian didiamkan secara 6 hari. Kebetulan di SOC sendiri sudah dibuat dari jauh-jauh hari, jadi itu sudah disediakan juga, langsung dibuat dedak aromatik. Kemudian dengan menyampurkan 21 kg dedak dengan 3 liter tetes tebu. Kemudian di dalam pembuatan silase ini digunakan rumput kering yang sudah dicacah-cacah
kemudian dicampurkan tong secara berlapis setiap 10 cm dedak, ditabur sebanyak 2 kg lalu ditumpuk rumput kembali. Nah, di proses akhir ini biasanya si bubuk ini didiamkan di dalam suatu wadah dan didiamkan beberapa hari untuk fermentasi. Boleh next. Kemudian pencapaian dan indikator keberhasilan dari program ini yaitu di mana waktu penyimpanan silase itu dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama tanpa banyak mengurangi kandungan nutrisi dari bahan bakunya. Faktor yang mempengaruhi kualitas silase itu adalah salah satunya jenis hijauan, rerumputan seperti itu, kemudian suhu pemeraman, tingkat payuan sebelum ensilase, umur tanaman, bahan pengawet panjang pemotongan, dan kepadatan dari hijauan dalam silase menurut Rustini et al. 2017. Kemudian dalam uji organoleptik ini pengujian terhadap bau, rasa, dan segala macam yang bisa dirasakan oleh indera perasa, yaitu ciri-ciri silase itu ya silase yang baik yaitu baunya itu wangi, warna hijau, kemudian tekstur rumput masih jelas, tidak berjamur dan tidak berlendir. Kemudian output ke masyarakatnya bagaimana? Output kepada masyarakatnya itu yang pertama untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan membuat silase khususnya bagi para pemuda. Kemudian adanya dukungan dari pemerintah setempat untuk memfasilitasi kegiatan ini ditujukan dengan keluarnya surat izin melaksanakan pengabdian dan kehadiran aparat pemerintah dalam pembukaan acara. Nah, kebetulan kemarin ini dihadiri oleh pihak Dinas Dispangtan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Boleh next. Oke, kesimpulan dari program kali ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu dilakukan penyuluhan silase bagi peternak kambing khususnya dan domba di Desa Ciporeat. Secara umum program ini dinyatakan hasil sesuai dengan target program yang telah ditetapkan. Antara lain dengan adanya keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan cukup tinggi, meningkatnya pemahaman peserta dalam mengikuti pelatihan membuat silase, dan masyarakat dapat membuat silase dengan standar yang baik disukai oleh hewan ternak sehingga hewan ternak dapat mempunyai perkembangan tubuh yang baik dan bisa didistribusikan ke masyarakat lebih luas. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ternyata di kelompok 201 ini ada ahli pakan ya. Nanti Anda yang berminat untuk membuka rumah akikah, nah ini bisa dikoneksikan ya pakannya nanti ke Muhammad Marwan ya. Kan rumah akikah ini sekarang di Jakarta, di kota-kota besar ini sedang bagus ya. Karena masyarakat di perkotaan kan maunya praktis ya. Jadi nanti pakannya disiapkan oleh Kang Marwan. Silakan dilanjutkan, moderator. Baik, berlanjut ada presenter terakhir yaitu Teh Widyaningsih dengan judul artikel pemberdayaan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan penerapan PHBS di masa pandemi. Silakan Teh Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan, volume terdengar kecil, jadi silakan volume dibesarkan atau mic-nya didekatkan ke sumber suara. Cek dulu. Masih kecil suaranya. Apa sudah terdengar jelas, Pak? Belum. Bisa didekatkan mic-nya ke sumber suara. Atau pesawatnya, perangkatnya, mic-nya volumenya dibesarkan. Nggak apa-apa, tenang saja. Karena kan harus terekam ya. Harus terekam. Masih kecil, Teh. Pakai headset, Kak? Iya, pakai. Udah terdengar? Halo? Masih kecil. Udah terdengar dengan jelas?
Lumayan. Dibuka aja headsetnya. Oh ya udah. Apa sudah terdengar jelas, teman-teman? Kecil, masih kecil. Di HP aja kali ya. Halo, apa sudah terdengar lebih jelas? Masih kecil teh. Udah maksimal kayaknya. Suaranya memang segitu. Teteh? Tes? Halo, Nggak apa-apa. Segitu aja kayaknya memang udah maksimal segitu. oke, lanjut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul artikel saya, yaitu pemberdayaan masyarakat akan pentingnya pendidikan dan penerapan PHBS di masa pandemi. Nah, di sini pendahuluannya yaitu lokasi yang saya pilih, KKN ini bertempat di Desa Muara, tepatnya di Kampung Sukamana Lama, Desa Muara, Kecamatan Melanakan, Kabupaten Subang, tepatnya di RT 1 RW 5. Nah, jadi berdasarkan penelitian yang kami lakukan, terdapat beberapa masalah pokok di antaranya di desa ini, yaitu mengenai pendidikan dan kesehatan. Pendidikan sendiri mengenai pendidikan jarak jauh, serta kesehatan sendiri penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Di metode penelitian ini, yang pertama ada refleksi sosial. Minggu pertama saya survei atau mencari data di mana mengidentifikasi masalah apa saja yang terdapat di desa tersebut. Selanjutnya, dilakukanlah perencanaan program agar masalah tersebut bisa diselesaikan, dan kemudian melakukan pelaksanaan program, serta terakhir adalah evaluasi. Di sini sendiri, pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan yaitu bimbingan belajar siswa SD. Nah, jadi proses bimbingan belajar siswa kelas 3 SD ini dilakukan secara home visit atau door to door, di mana kita membuat kelompok 5-8 orang anak yang disatukan di satu rumah, di mana secara itu kita menanyakan bagaimana materi yang diberikan oleh guru. Kita mengajarkan, selain mengerjakan tugas, kita juga mengajarkan bagaimana cara menulis, berhitung, dan juga membaca yang baik dan benar. Kemudian mendemonstrasikan bagaimana tugas itu diselesaikan dengan baik dan benar. Nah, sebelum melakukan kegiatan ini, kita selalu menerapkan kepada siswa bimbingan belajar kita untuk melakukan cuci tangan terlebih dahulu sesuai protokol kesehatan yang ada. Selanjutnya, yaitu bimbingan belajar siswa SMP. Nah, di mana siswa tidak jauh beda dengan bimbingan belajar siswa SD ini, tapi siswa SMP ini lebih kepada penggunaan fitur aplikasi pembelajaran daring seperti salah satunya Zoom, Google Meet, serta Google Classroom. Nah, saat belajar bahasa Indonesia sendiri, terdapat materi tentang kejurnalistikan seperti mengenai unsur-unsur berita. Di situ saya juga menjelaskan bagaimana unsur berita ini, apa saja sih unsur berita ini, dan apa itu 5W dan plus 1H itu. Selanjutnya yaitu mengenai pendidikan di pengajian ini, kita juga mengajar pengajian di Madrasah Kuliatus Sibyan. Masalah pokok di sini adalah kekurangannya tenaga pendidikan. Oleh itu, kita juga membantu guru di sana untuk mengajarkan bagaimana cara membaca Iqra dan serta tajwid. Di sini terakhir adalah tentang edukasi cuci tangan dan gosok gigi. Jadi salah satu penerapan edukasi mengenai PHBS ini ke siswa bimbingan, selain ke siswa bimbingan, kita juga menerapkan edukasi mencuci tangan dan gosok gigi ini ke anak-anak PAUD, yaitu PAUD Kusuma Lestari, di mana kita memberikan bagaimana sih pentingnya gosok gigi atau budidaya seberapa penting cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Hal itu agar anak terbiasa sejak dini
melakukan PHBS ini agar si anak juga menambah imunitas anak-anak juga gitu. Terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Di sini pada bimbingan belajar ini beberapa kendala yang terkait jaringan internet, atau kan siswa tidak semuanya memiliki gadget, semuanya itu disatukan dalam satu rumah yang memiliki wifi yang mendukung. Jadi kita tuh hal-hal yang seperti tidak adanya gadget ataupun kurangnya fasilitas internet, kita satukan dalam satu rumah yang mendukung dan dibuat kelompok belajar. Di sini pada tahap pertama, sebelum kegiatan bimbingan belajar ini dilakukan, seperti biasa kita selalu menanamkan siswa untuk selalu mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian membaca doa. Nah, selanjutnya memberikan motivasi. Nah, pemberian motivasi ini agar siswa tuh semangat dalam melakukan kegiatan belajar gitu, seperti memberikan kisah-kisah inspiratif, yaitu kisah Nabi dan Rasul, ataupun kisah dongeng yang bisa menambah semangat anak untuk belajar. Yang kedua yaitu pemahaman materi dan tanya jawab. Kita selalu menanyakan bagaimana ada kesulitan tidak mengenai materi tersebut. Kita selalu melakukan sharing dan diskusi. Anak-anak bisa bertanya mengenai hal-hal yang dianggapnya susah, dan kita akan menjelaskannya secara interaktif dan juga secara lebih jelas. Yang ketiga yaitu memberikan permainan dan edukasi. Jadi setelah proses bimbingan belajar selesai, kami selalu melakukan ice breaking, di mana kita selalu memberikan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat ini dikemas dalam sebuah permainan, yaitu ular tangga salah satunya. Nah, jadi siswa tuh melempar dadu, kemudian mereka akan membaca apa saja sih perilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, hal itu sekaligus supaya siswa tuh tidak jenuh dan bosan dalam melakukan kegiatan bimbingan belajar ini. Pada tahap terakhir juga, yaitu pemberian reward. Kenapa kita memberikan reward? Supaya siswa menjadi semangat lagi dan selalu semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada, terlebih menambah motivasi belajar siswa kayak gitu. Keberhasilan dari kegiatan pendampingan belajar ini dibuktikan dengan adanya hasil, yaitu semua anak, diantaranya pemahaman anak sudah semakin baik, meningkatnya hasil belajar, tumbuhnya kesadaran anak dalam belajar, terus aktif dalam berdiskusi dan bertanya tentang materi yang kurang dipahami. Adapun evaluasi pendampingan belajar terkait pendampingan ini membantu pemahaman tugas yang dirasa tidak dipahami gitu. Terus mengatasi kesulitan-kesulitan sebagai juga memberi wadah bagi mereka belajar bersama dalam masa pandemi. Nah, karena kan sekolah masih daring juga. Selain itu, untuk keberhasilan dalam penerapan PHBS sendiri, yaitu siswa dapat menerapkan edukasi yang diberikan, yang kita berikan gitu, yang dilaksanakan dari kehidupan sehari-hari, seperti membiasakan membuang sampah pada tempatnya gitu, menggosok gigi, dan juga mengetahui ini pentingnya 3M. Sekian Pak dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semua, barusan adalah presentasi terakhir dari keseluruhan artikel. Kita berlanjut pada sesi tanya jawab bagi para audiens untuk bersiap melontarkan pertanyaannya kepada para presenter. Bisa langsung open mic aja atau raise hand biar nanti kelihatan siapa yang mau bertanya terlebih dahulu. Ya, bisa bertanya atau bisa menambahkan. Boleh, silakan. Teman-teman di kelompoknya misalnya satu artikel bisa menambahkan atau mau bertanya ke artikel yang lain, kelompok artikel yang lain. Silakan kawan-kawan dari audiens. Presenter satu juga bisa bertanya ke presenter yang lain. Misalnya Kang Pelik tertarik dengan penggemukan domba misalkan, atau Teh Widya tertarik dengan
percepatan pembelajaran Al-Quran yang disampaikan oleh Kang Pelik misalnya, atau yang lainnya ya. Bisa silang pertanyaan. Nah, ini luar biasa ya, disiplin keilmuan di UIN Bandung ini sekarang sudah mulai bervariasi, dari mulai ahli biologi ya, kemudian ahli tadi misalkan akad ya, akad syariah, ahli hukum ya. Artinya kan kalau kita menggunakan akad syariah itu nanti akan ada keberkahan, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Itu bahasanya. Walau anna ahlal qura la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi ya. Jadi kalau kita menggunakan akad syariah, menggunakan Al-Quran dalam bertransaksi tadi khusus pertanian ya, maka la fatahna alaihim barakah, maka Allah akan turunkan keberkahan. Seperti itu. Jadi bukan hanya transaksi-transaksi kepentingan material, tapi ada transaksi dengan kepentingan spiritual ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh salah satu artikel kita. Baik, silakan para audiens. Kami tunggu. Kalau tidak ada, saya yang bertanya nih. Ya, kalau saya sebetulnya pertanyaannya ke semuanya ya. Anda ini sudah hebat-hebat, sudah pinter-pinter, sudah cerdas-cerdas, semangat Anda sudah tinggi-tinggi, kerja keras Anda luar biasa, ketangguhan Anda. Saya sampai datang ke Muara ya, pulangnya saya hampir terbang karena di motor saya ada 2 kantong kerupuk besar khas Muara ya yang harus dipaksakan harus disimpan di motor saya, jadi saya terasa melayang-layang. Yang penting itu selanjutnya, langkah selanjutnya untuk Anda itu adalah kooperatif. Kooperatif itu artinya Anda harus bekerja sama. Kelemahan bangsa Indonesia itu adalah di kerjasama internasional. Jangankan kerjasama internasional, kerjasama antar organisasi saja agak sulit di Indonesia. Ya, nah kehebatan Korea Selatan itu karena kerjasama internasionalnya luar biasa bagus. Jadi Korea Selatan itu bersahabat dengan Jepang, ya, bersahabat dengan Amerika, bersahabat dengan Eropa. Nah, jadi untuk misalkan mau produksi Hyundai, mau produksi Kia mobil, mau produksi misalkan LG elektronik, atau mau produksi Samsung misalkan. Nah, mereka link-link kerjasamanya, baik kerjasama dari permodalan, kerjasama dari pengadaan mesin industri, termasuk kerjasama di bidang marketing, kemana harus menjual. Nah, itu kan dilakukan perlu kooperatif, perlu kerjasama. Tidak ada, ya sulit orang besar hanya sendirian. Jadi saya menginginkan ke anak-anak UIN ini, di samping kita sudah memiliki keilmuan secara pribadi, tapi harus punya keilmuan membuka kerjasama. Biasakan Anda membangun kerjasama, ya, mulai dari yang terdekat, ya. Jadi dibangun common sense, atau dalam bahasa Al-Qur'annya kalimatun sawa, ya. Titik-titik kesamaannya. Jangan memperbesar perbedaan-perbedaannya sehingga terjadi kontraproduktif. Ya, bayangkan nih, Indonesia itu mayoritas dari segi keagamaan, mayoritas kaum muslimin, hampir 80%. Seandainya duduk bersama di satu wadah dengan cita-cita bersama, saya kira untuk jadi presiden mudah 80%. Untuk jadi menteri mudah, untuk jadi apapun mudah. Tetapi kalau tidak kerjasama, ya 80% ini ya sulit. Mau jadi presiden sulit, mau jadi apa-apa sulit. Kenapa? Karena tidak ada kerjasamanya kurang. Nah itu. Termasuk dalam hal bisnis misalnya. Anak SMK di Solo ya. Mereka bisa, setingkat SMK bisa membuat mobil SMK. Tetapi karena kekurangan modal, kekurangan mesin produksi, kekurangan link marketing, kekurangan perizinan, sehingga kecerdasan mereka itu terpaksa harus dihentikan gitu.
tidak bisa berkembang lagi. Kemudian anak-anak ITB kita kan sangat hebat ya, di mungkin Institut Teknologi Surabaya ya, ITS itu kan hebat. Kemarin kan anak-anak ITS itu bisa menciptakan alat pendeteksi virus corona ya. Jadi alat detektor untuk PCR. Nah, itu kan anak-anak bangsa yang membuat, termasuk proses penyembuhannya juga dari Fakultas Kedokteran. Ini hebat luar biasa. Namun yang lemahnya itu adalah kooperatif, kerjasama. Nah, saya menginginkan paling tidak ya kebersamaan Anda di kelompok KKN ini, saya berharap jangan langsung Anda berpisah begitu saja ya. Silakan dilanjutkan, bangun kerjasama, PR-PR yang Anda temukan di lapangan ya silakan dikembangkan dengan meminta bantuan ke lembaga-lembaga negara sesuai dengan perbidangannya ya. Misalnya tadi bidang pertanian, biologi, bidang agama, tadi kan ada bidang sosial, pendidikan, ada bidang berbagai bidang ya. Jadi tugas Anda itu adalah menjadi konektor, membangun jaringan, membangun kerjasama. Ya, saya sedikit iklan. Saya produksi juga butuh kerjasama. Saya mencari bahan juga saya butuh pabrik tekstil ya. Saya juga marketing juga butuh distributor dan lain-lain ya. Termasuk permodalan juga saya butuh agnia ya yang siap mensuplai modal. Kalau untuk skala besar kan kita juga butuh kerjasama. Nah ini sudah dilakukan oleh negara-negara yang maju ya. Negara-negara Amerika itu kan ada disebutnya sekutu ya. Sekutu itu ya karena mereka membangun kerjasama ekonomi, kerjasama pertahanan keamanan, militer, mesin-mesin produksi, marketing dan lain-lain, termasuk kerjasama pangan. Nah ini, jadi negara yang hebat di kemudian hari adalah negara yang bisa membangun kerjasama multinasional ya. Kan ada MNC ya. MNC itu kan multi nasional apa C-nya? Korporasi. MNC itu multinasional korporasi. Jadi perusahaan yang bergerak lintas negara itu MNC. Makanya MNC itu besar ya dari segi finansial, dari segi keuangan ya, dari segi komunikasi. Ini jadi tugas Anda itu adalah mencari kesamaan, jangan memperbesar perbedaan. Itu saja mungkin. Sudah bagus-bagus artikelnya dari mulai sistem ekonomi syariah, kemudian sistem pembelajaran, termasuk yang paling dasar yang ditemukan oleh saudara Felix ya, bagaimana mempercepat anak memahami, mempercepat membaca Al-Quran. Kemudian sampai ke penggemukan domba ya dari Marwan. Kemudian dari Widya yang kalau Widya kompleks ya, berbagai dari mulai hidup sehat, hidup tertib. Itu saya kira kalau disatukan dalam satu langkah ya, ini akan mempunyai nilai yang besar, nilai yang bagus. Demikian, saya kira seluruh presentasi sudah disampaikan karena presenternya hebat-hebat sehingga menutup ruang kepada audien untuk bertanya. Jadi semua masalah sudah dijelaskan semuanya oleh presenter ya. Silakan moderator, karena waktu sudah 1,5 jam, bisa masuk ke closing ceremony. Silakan. Baik, karena tidak ada yang bertanya juga, tidak ada yang mau memberi masukan juga. Terima kasih pada audiens dan presenter. Mari kita tutup acara ini. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah terlaksana. Ini tiba saatnya pada rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang tidak berkenan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam limpahan berkah dan juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kawan-kawan, mari kita untuk ya silakan. Foto bersama dulu ya. Ya, foto bersama. Ya, kawan-kawan. Dibuka ya kameranya yang belum. Ya. Tampilkan wajah tercantik dan terganteng.
Teh Novi, udah masuk. Kang Hafiz, Teh Lutika, Kang Hafiz. Ayo kita mulai sesi foto bersama terlebih dahulu. Operator siap untuk screenshot. Baik, silakan senyumnya lebar. 3, 2, 1. Oke, sekali Ya, lagi. melihat kamera, jangan melihat layar. Ya, sekali lagi lihat kameranya ke depan. Tadi siap-siap. 3, 2, 1. Baik, sudah. Lagi. Baik, sekali lagi ya. Senyum yang lebar, lihatnya ke kamera.